Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Yang akan kita pelajari bab 1 yaitu mengenai administrasi bisnis retail dan lembaga waralaba. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan menjelaskan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada kompetensi inti yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja bisnis daring dan pemasaran pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Kemudian, untuk kompetensi dasar, 3.11 yaitu menerapkan prosedur administrasi bisnis retail, dan 3.12 menganalisis lembaga waralaba dan peranannya. Pada dasarnya sebuah usaha retail jika ingin berjalan baik dan mampu bertahan dengan berbagai bentuk persaingan membutuhkan administrasi retail yang baik. Administrasi berupa sebuah kegiatan yang melakukan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan dalam bisnis retail. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang prosedur administrasi bisnis retail. Dalam dunia retail, pengusaha retail harus selalu mengikuti perkembangan informasi strategis bisnis terkini yang menyangkut finansial, market maupun teknologi. Beberapa masalah mendasar yang dihadapi pengusaha retail di masa sekarang diantaranya masalah produk yang dijual, keuangan, pemasaran, dan lainnya. Kegiatan administrasi merupakan suatu hal yang wajib ada dalam sebuah usaha retail. Sistem administrasi merupakan sesuatu yang berhubungan dengan hitung-menghitung dan angka. Administrasi bisa diterjemahkan sebagai keseluruhan dari rangkaian-rangkaian kegiatan yang memiliki aturan dan terdiri dari beberapa orang yang terlibat di dalamnya secara mendasar. Di sini terdapat dua pengertian administrasi yang umum digunakan dalam pengertian yang sempit dan luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit yaitu identik dengan suatu kegiatan penyusunan dan pencatatan sebuah data dan informasi dengan sistematis yang bertujuan untuk menyediakan berbagai keterangan dan juga memudahkan untuk memperolehnya kembali, baik sebagian atau keseluruhan. Sedangkan pengertian administrasi dalam arti luas yaitu identik dengan suatu kegiatan berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh suatu kelompok berdasarkan pembagian tugas atau kerja dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menggapai tujuan tertentu. Selanjutnya, yang pertama kita akan masuk ke unsur-unsur administrasi. Unsur-unsur dalam administrasi pada dasarnya meliputi faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur kepegawaian. Unsur jenis ini identik dengan rangkaian kegiatan yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus masalah tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama atau dalam sebuah kantor. Kedua, unsur keuangan. Unsur jenis ini identik dengan rangkaian kegiatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama.
Yang ketiga, unsur pembekalan. Unsur jenis ini bisa diterjemahkan sebagai rangkaian kegiatan yang tujuannya untuk pemakaian, mendaftar, mengadakan, mengatur, dan memelihara sampai dengan menyingkirkan atau melenyapkan seluruh perlengkapan yang sudah tidak dibutuhkan lagi dalam sebuah kantor. Yang keempat, unsur pengorganisasian. Unsur jenis ini bisa diterjemahkan sebagai sebuah rangkaian dari kegiatan untuk menyusun suatu kerangka dari organisasi yang akan menjadi wadah atau tempat untuk setiap kegiatan dalam usaha kerjasama mencapai segala tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima yaitu unsur tata usaha. Unsur jenis ini identik dengan rangkaian kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang keenam adalah unsur perwakilan. Unsur jenis ini bisa diterjemahkan sebagai salah satu rangkaian kegiatan yang berfungsi untuk menciptakan sebuah hubungan baik dan berusaha untuk memperoleh banyak dukungan dari masyarakat sekitar tempat usaha atau perusahaan. Yang ketujuh, unsur manajemen. Unsur jenis ini bisa diterjemahkan sebagai rangkaian kegiatan menggerakkan para karyawan dan menggunakan seluruh fasilitas kerja, sehingga tujuan kerjasama yang telah ditetapkan bersama bisa benar-benar tercapai. Yang terakhir, yang kedelapan adalah unsur tata hubungan. Nah, unsur jenis ini bisa diterjemahkan sebagai salah satu dari 8 rangkaian kegiatan yang berfungsi untuk menyampaikan warta atau berita dari kedua belah pihak agar terjalinnya proses kerjasama. Berikutnya kita akan membahas tentang manfaat administrasi. Apa sih manfaat administrasi? Ya, beberapa manfaat administrasi yang diperoleh perusahaan retail antara lain sebagai berikut. Pertama, pemilik perusahaan akan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan perusahaannya melalui laporan hasil pencatatan. Yang kedua, memudahkan pelayanan purna jurnal kepada konsumen karena bukti transaksi konsumen dapat menunjukkan bukti-bukti kesepakatan penjual. Yang ketiga, resiko kehilangan barang akan dapat diperkecil karena setiap transaksi, baik barang masuk, hasil pembelian, maupun barang keluar dari hasil penjualan dapat dibukukan dengan rapi. Yang keempat, yaitu perusahaan akan dapat dengan mudah menghubungi pihak-pihak lain melalui berbagai media komunikasi, baik itu rekanan, konsumen, instansi pemerintah, maupun supplier. Yang ketiga adalah kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, mengolah, artinya adalah memperbanyak, menyalin, atau membuat informasi tersebut menjadi lebih baru sehingga lebih berguna. Yang kedua, menggandakan, artinya memperbanyak dengan cara atau menggunakan alat. Yang ketiga, mengirim, artinya menyampaikan dari pihak satu ke pihak lain. Yang keempat, menaruh, artinya kegiatan meletakkan di tempat tertentu dengan maksud mudah untuk ditemukan kembali. Yang kelima, yaitu menghimpun, artinya mengumpulkan segala keterangan yang tadinya berserakan sehingga dapat dipergunakan. Yang keenam, mencatat, artinya membukukan berbagai transaksi atau berbagai keterangan. Itu saja yang dapat Ibu jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kalian juga bisa memahaminya dengan baik.
Untuk mengulas materi yang sudah Ibu jelaskan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya adalah silakan kalian mencari perbedaan mendasar administrasi keuangan antara retail modern dan retail tradisional. Kalian bisa cari ataupun searching di internet mengenai perbedaan retail modern dan retail tradisional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.